Gadis kecil pengemis menyelamatkan miliuner hanya dengan satu kalimat. Kamu sedang dikhianati. Setelah mendengar kata-kata itu, sang miliuner mulai menyelidiki dan terkejut dengan apa yang ditemukannya. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Mari kita lanjutkan. Sinar matahari pertama telah menerangi Jalan Sudirman ketika Siti, seorang gadis kecil berusia 7 tahun terbangun di bawah kanopi stasiun kereta. Tubuh kecil dan rapuhnya terasa sakit karena kontak dengan lantai yang keras, tetapi dia sudah terbiasa. Hampir setahun lamanya jalanan Jakarta telah menjadi rumah sementaranya setelah kecelakaan tragis merenggut nyawa orang tuanya dan meninggalkannya sendirian di dunia. Siti mendekapkan ke dadanya satu-satunya harta berharganya, sebuah boneka beruang usang bernama Toto. "Selamat pagi Toto, ayo kita cari sesuatu untuk dimakan," bisiknya merapikan gaun kuning pudar yang telah dipakainya selama berhari-hari. Boneka beruang itu adalah pemberian orang tuanya dan membawa janji perlindungan di saat-saat sulit. "Dia akan menjadi jimat pelindungmu saat kamu takut," kata ibunya dulu. Dan sekarang, di jalanan metropolis terbesar Indonesia, sepotong kain dan isian itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan masa lalu. Satu-satunya kenangan nyata tentang masa ketika dia memiliki rumah dan dicintai. Gadis itu memasukkan Toto dengan hati-hati ke dalam saku jaketnya yang lebar dan memulai rutinitas hariannya. Meskipun berada dalam situasi sulit, Siti memiliki kualitas langka, kemampuan pengamatan yang luar biasa. Mata coklatnya yang tajam menangkap detail-detail yang tidak disadari kebanyakan orang. Dia bisa mengenali pola, memprediksi perilaku, dan memahami maksud hanya dengan mengamati gerakan halus dan ekspresi wajah. Itu adalah bakat yang membantunya bertahan hidup di jalanan Jakarta yang keras. Pagi itu, langit kelabu menandakan akan turun hujan, dan Siti tahu dia perlu mencari tempat berlindung yang aman. Dia berjalan menyusuri Jalan Sudirman, berbaur dengan kerumunan eksekutif yang terburu-buru. Tak terlihat oleh sebagian besar mata. Rasa lapar menusuk perutnya, tetapi dia telah belajar mengabaikan sensasi itu. Dengan langkah mantap, dia menuju pusat bisnis Intiland, sebuah pencakar langit kaca dan baja yang megah yang menjadi markas Mahendra Investama, salah satu perusahaan terbesar di negara itu. Hujan mulai turun dengan deras ketika Siti tiba di pintu masuk gedung. Memanfaatkan perhatian petugas keamanan yang membantu para eksekutif masuk ke mobil mereka, dia menyelinap masuk ke lobi utama, mencari tempat berlindung sementara. Dia bersandar pada pilar marmer, berusaha tidak menarik perhatian sambil mengamati pergerakan orang-orang. Kemudian dia melihatnya untuk pertama kali, Reza Mahendra, CEO Mahendra Investama. Tinggi, dengan rambut beruban di pelipis dan mata biru yang dalam, dia memancarkan aura wibawa dan rasa hormat. Berbeda dari banyak eksekutif yang melewati tempat itu setiap hari, ada sesuatu yang tulus dalam sikapnya. Siti mengamatinya dengan cermat ketika sebuah adegan tak biasa terjadi. Seorang pengantar barang yang membawa beberapa kotak tersandung di pintu masuk gedung, menyebarkan paket-paket di lantai licin lobi, sementara petugas keamanan dan resepsionis ragu-ragu. Reza Mahendra menghentikan langkahnya, membungkuk dan mulai membantu pria itu mengumpulkan paket-paketnya. "Jangan khawatir, hal seperti ini bisa terjadi," Siti mendengarnya berkata dengan senyum ramah. Gerakan itu begitu sederhana namun sangat jarang di lingkungan tersebut, langsung menarik perhatian gadis kecil itu. "Pak Mahendra, rapat akan dimulai 5 menit lagi," seorang wanita elegan memberitahu, yang kemudian Siti ketahui adalah Dewi, Anwar, kepala komunikasi perusahaan. "Saya segera ke sana, Dewi. Saya hanya perlu membantu di sini dulu," jawab Reza, menyelesaikan penumpukan kotak-kotak di lengan pengantar barang yang berterima kasih. Pada saat itu, salah satu petugas keamanan menyadari kehadiran Siti. "Hei gadis kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk anak jalanan," serunya mendekati dengan langkah tegas. Ketakutan, Siti berlari ke pintu keluar, tetapi tidak sebelum bertukar pandang singkat dengan Reza Mahendra. Untuk sesaat yang singkat, mata mereka bertemu.
dan gadis itu merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah pria itu benar-benar bisa melihatnya, berbeda dari semua orang lain yang memperlakukannya seolah dia tidak terlihat. Kembali ke jalanan, di bawah hujan deras, Siti menemukan tempat berteduh di bawah kanopi toko yang tutup. Dia mengeluarkan Toto dari sakunya dan berbisik, "Toto, aku melihat seorang pria yang berbeda hari ini. Dia membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Menurutmu, masih ada orang seperti itu di dunia?" Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas bagi Siti. Setiap pagi dia kembali ke pusat bisnis intilan, bersembunyi di berbagai tempat untuk mengamati pegawai Mahendra Investama yang masuk dan keluar. Perhatiannya khususnya tertuju pada Reza Mahendra, tetapi dia juga mulai memperhatikan tokoh-tokoh lain yang sering muncul. Ada Cahyono Maulana, Direktur Keuangan, seorang pria paruh baya dengan ekspresi serius dan mata yang penuh perhitungan. Sandra Olivia, resepsionis ramah yang selalu menawarkan kopi kepada pengunjung. Mahmud Santoso, Direktur Operasional, selalu terburu-buru dan terlihat stres. Dan tentu saja Dewi Anwar, Kepala Komunikasi, elegan dan tampaknya efisien, tetapi dengan senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Seminggu setelah pertemuan pertamanya dengan Reza Mahendra, nasib memberi Siti kesempatan lain. Hujan kembali turun di Jakarta, dan gadis itu mencari makanan di tempat sampah dekat gedung perusahaan. Saat itulah dia melihat map dokumen yang sebagian terendam dalam genangan air dekat pintu keluar belakang. Selalu ingin tahu, Siti mengambil map itu dan berlindung untuk memeriksa isinya. Di dalamnya terdapat kertas-kertas dengan angka, grafik, dan istilah yang tidak sepenuhnya dia pahami. Meskipun hanya bersekolah selama 2 tahun sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya, Siti cerdas dan bisa membaca. Dia bisa membaca kata-kata seperti pengalihan, dana, manipulasi, dan penggantian laporan. Bersama dokumen-dokumen tersebut terdapat sebuah USB drive hitam dengan logo Mahendra Investama. Saat memeriksa kertas-kertas itu, dia mendengar suara-suara mendekati pintu keluar belakang. Secara naluriah, dia bersembunyi di belakang kontainer sampah besar. "Apakah semuanya siap untuk rapat minggu depan?" tanya suara pria yang Siti kenali sebagai milik Cahyono Maulana, Direktur Keuangan. "Ya, laporan yang sudah diubah sudah siap. Dan Dewan tidak mencurigai apapun," jawab Dewi Anwar. "Reza tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan sampai terlambat." "Bagus. Tak lama lagi perusahaan itu akan menjadi milikku, seperti seharusnya sejak dulu," kata Cahyono dengan nada puas. "Dan bagaimana dengan kebocoran dokumen? Kamu yakin kita sudah mendapatkan semuanya kembali?" "Hampir semua," jawab Dewi. "Kita masih mencari sebuah map dan USB drive yang hilang dari kantor Mahmud, tapi jangan khawatir, kalaupun seseorang menemukannya, tidak ada yang akan mengerti angka-angka itu atau bisa mengakses USB drive tanpa kata sandi." "Kuharap kamu benar. Kita tidak boleh membuat kesalahan sekarang. Kita sudah sangat dekat." Cahyono mengakhiri pembicaraan sebelum keduanya kembali masuk ke dalam gedung. Siti terpaku, mendekap map itu ke dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Meskipun tidak sepenuhnya memahami apa arti dokumen-dokumen itu, dia mengerti cukup untuk tahu bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. Seseorang sedang merencanakan sesuatu melawan Reza Mahendra, pria yang telah menunjukkan kebaikan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. "Toto," bisiknya pada boneka beruangnya, "kurasa kita perlu membantu pria itu. Dia tidak pantas dikhianati." Dengan tekad di matanya, Siti dengan hati-hati menyimpan map dan USB drive. Di tempat persembunyiannya yang biasa, celah di antara 2 gedung tempat dia menyimpan sedikit barang miliknya yang dilindungi oleh potongan-potongan kardus. Sekarang dia memiliki misi, mencari tahu lebih banyak tentang konspirasi itu dan menemukan cara untuk memperingatkan Reza Mahendra sebelum terlambat. Yang tidak dibayangkan oleh Siti kecil adalah bahwa keputusannya untuk membantu orang asing akan sepenuhnya mengubah arah hidupnya, menempatkannya di tengah-tengah kisah ambisi, kekuasaan, dan penebusan di kalangan elit korporat Jakarta. Di apartemen mewah apartemen Menteng, Cahyono Maulana menuangkan whisky untuk 3 tamunya. Pemandangan
Jakarta yang bercahaya kontras dengan kegelapan rencana yang mereka diskusikan. Apartemen itu dihiasi dengan karya seni mahal dan furnitur impor, mencerminkan ambisi pemiliknya, ambisi yang telah lama melampaui batas etika. Kita hanya punya waktu 2 minggu sebelum rapat dewan, kata Cahyono, menyerahkan segelas minuman kepada Dewi Anwar. Kita harus menyelesaikan semua detail. Dewi dengan setelan bisnis sempurna dan rambut tertata rapi, mengangguk. Di usia 45 tahun, dia telah membangun karier yang solid sebagai kepala komunikasi Mahendra Investama. Tetapi kebencian selama bertahun-tahun karena diremehkan di lingkungan korporat yang didominasi laki-laki telah menggerogotinya dari dalam. Rumor tentang ketidakstabilan keuangan perusahaan sudah mulai beredar secara diam-diam di antara para pemegang saham. Konfirmasi Dewi, aku menggunakan kontakku di media untuk menanamkan keraguan tentang kepemimpinan Reza. Ketika kita menyajikan laporan palsu, tanahnya sudah siap. Mahmud Santoso, Direktur Operasional, bergerak-gerak gelisah di kursinya, tinggi dan kurus dengan lingkaran hitam dalam di bawah matanya, yang menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Dia adalah rantai terlemah dalam konspirasi tersebut. 2 perceraiannya telah meninggalkan setumpuk utang yang membuatnya rentan terhadap tawaran Cahyono. Aku sudah mengubah angka-angka sesuai kesepakatan, kata Mahmud dengan suara ragu. Tapi aku khawatir tentang map dan USB drive yang hilang itu. Jika jatuh ke tangan yang salah, tidak ada yang akan mengerti angka-angka itu. Potong Prasetyo Wibowo, konsultan eksternal, dengan nada percaya diri khasnya. Dan kalaupun mereka mengerti siapa yang akan percaya, kita adalah eksekutif terhormat melawan siapa? Delusi paranoid Reza. Prasetyo adalah yang termuda dalam kelompok tersebut. Di usia 38 tahun, konsultan keuangan itu telah berpartisipasi dalam skema serupa di perusahaan lain. Karismatik dan tanpa skrupel, dia melihat Mahendra Investama hanya sebagai satu langkah lagi dalam pendakiannya menuju kekayaan. Rencananya sederhana, lanjut Cahyono, membuka laptop di atas meja. Dalam rapat dewan, kita akan menyajikan laporan ini yang menunjukkan manajemen Sembrono Reza selama 2 tahun terakhir. Angka-angka akan menunjukkan bahwa dia telah mengotorisasi investasi berisiko tinggi yang mengakibatkan kerugian signifikan, disembunyikan oleh manuver akuntansi yang baru-baru ini kita temukan. Sementara itu, tambah Dewi, aku sudah menyiapkan paket komunikasi untuk transisi. Begitu Reza disingkirkan, kita akan mengumumkan Cahyono sebagai CEO sementara yang baru, menjanjikan transparansi dan pemulihan keuangan. Mahmud menyeka keringat dari dahinya. Dan pengalihan dana sebenarnya. Dana yang kita transfer ke rekening di Kepulauan Kaiman. Prasetyo tersenyum, memutar cairan berwarna amber di gelasnya. Disitulah bagianku masuk. Uangnya sudah dicuci melalui perusahaan fiktif dan akan kembali sebagai investasi strategis. Begitu Cahyono mengambil alih, Dewan akan melihat ini sebagai pembalikan yang mengejutkan, mengkonfirmasi bahwa pilihan Cahyono tepat. Cahyono berjalan ke jendela, menatap kota yang dalam pikirannya akan segera berada di bawah kakinya. Selama 20 tahun dia bekerja di bawah bayangan Reza Mahendra, menyaksikan teman lamanya dari kampus membangun kerajaan sementara dia sendiri tetap berada di posisi kedua. Kekesalan yang terpendam perlahan berubah menjadi rencana balas, dendam dan perampasan yang terperinci. Reza selalu merasa tak tersentuh, gumam Cahyono. Selalu pebisnis sempurna dengan etika tak tergoyahkan, dan filantropinya untuk anak yatim dan tunawisma, seolah-olah itu mengimbangi cara dia mencuri kesempatanku untuk menjadi pemegang saham mayoritas di awal perusahaan. Dia akan jatuh, jamin. Dewi mendekat. Dan akhirnya kita akan mendapatkan pengakuan yang pantas kita dapatkan. Prasetyo mengangkat gelasnya untuk bersulang. Untuk kejatuhan Reza Mahendra yang agung dan kebangkitan kita. Semua bersulang kecuali Mahmud yang meminum whiskinya dalam sekali teguk. Mencoba menenggelamkan rasa bersalah yang tumbuh di dadanya. Keesokan harinya, sementara konspirasi terus berlanjut di lantai-lantai atas pusat bisnis intilan, City melanjutkan pengamatannya. Bersembunyi di berbagai titik strategis,
Dia mengamati rutinitas perusahaan, terutama interaksi antara keempat konspirator. Dengan dokumen yang ditemukan sebagai panduan, gadis itu mulai menghubungkan informasi, menciptakan peta mental konspirasi tersebut. Bakat alaminya untuk mengenali pola membantunya memahami dinamika di antara orang-orang yang terlibat. Cahyono, jelas pemimpinnya, selalu mempertahankan ekspresi superioritas saat berbicara dengan Reza. Dewi, dengan senyum palsunya, tampak memanipulasi informasi dan orang dengan terampil. Mahmud menunjukkan semua tanda-tanda gugup dan bersalah yang telah Siti pelajari untuk dikenali di jalanan. Dan Prasetyo, konsultan eksternal yang sering mengunjungi gedung, memiliki tatapan penuh perhitungan yang pernah dia lihat pada penipu di pusat kota. Pada sore yang sangat panas, Siti berhasil masuk ke gedung lagi. Kali ini berbaur dengan sekelompok pelajar dalam kunjungan terpandu. Memanfaatkan momen ketika pemandu lengah, dia memisahkan diri dari kelompok dan berkeliaran di koridor, mencoba menemukan informasi lebih banyak. Di toilet wanita di lantai 15, tempat Departemen Keuangan berada, Siti mendengar percakapan yang membuka rahasia antara dua karyawan. Kamu perhatikan betapa percaya dirinya Cahyono belakangan ini. Komentar salah satu dari mereka sambil memperbaiki lipstiknya. Bagaimana tidak? Dia praktis sudah bertindak seolah-olah dia CEO, jawab yang lain. Aku dengar ada rapat luar biasa Dewan direncanakan untuk minggu depan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Menurutmu itu ada hubungannya dengan rumor tentang masalah keuangan? Suamiku bekerja di pasar keuangan dan dia bilang beberapa orang mempertanyakan stabilitas Mahendra Investama. Aku tidak tahu, tapi Mahmud bertingkah aneh. Kemarin aku melihatnya berdebat dengan Prasetyo di tempat parkir. Dia tampak ketakutan. Percakapan berlanjut, tetapi Siti sudah mendengar cukup. Rapat dewan akan menjadi momen penentu. Dia perlu bertindak sebelum itu, perlu menemukan cara untuk memperingatkan Reza Mahendra. Keluar dari gedung dengan hati-hati, Siti kembali ke tempat persembunyiannya. Dia mengeluarkan boneka Toto dari sakunya dan meletakkannya duduk di hadapannya. Toto, kurasa, aku mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka ingin mengambil perusahaan Pak Reza darinya. Jelasnya seolah boneka itu bisa mengerti. Kita perlu menunjukkan kertas-kertas itu kepadanya. Tapi bagaimana seorang gadis jalanan bisa berbicara dengan orang sepenting itu? Sambil memikirkan rencana, Siti memeriksa kembali dokumen-dokumen itu. Di antaranya dia menemukan sesuatu yang belum dia perhatikan sebelumnya. Kartu nama Reza Mahendra dengan alamat rumahnya yang ditulis tangan di belakangnya. Mungkin lebih mudah mendekatinya di luar lingkungan perusahaan, jauh dari mata para konspirator yang waspada. Keesokan paginya, setelah malam yang sulit tidur di bawah kanopi di Jalan Sudirman, Siti mengumpulkan semua keberaniannya dan menuju ke alamat yang tercantum di kartu, sebuah kompleks mewah di daerah Pondok Indah. Ketika tiba di lokasi, kemegahan gerbang dan kehadiran petugas keamanan hampir membuatnya menyerah. Bagaimana seorang anak kecil dengan pakaian compang-camping bisa melewati penghalang itu? Dia mengamati pergerakan selama beberapa jam, mencatat waktu ketika penghuni masuk dan keluar, pergantian shift petugas keamanan, pengiriman makanan, dan surat. Kemudian dia melihat Reza Mahendra keluar dari kompleks dalam Mercedes hitamnya. Sopir berhenti sejenak agar gerbang terbuka, dan pada saat itu Siti mengambil keputusan impulsif. Dia berlari ke arah mobil, melambai dengan panik, berteriak, Pak Reza, saya perlu bicara dengan Bapak, ini penting." Petugas keamanan kompleks segera bergerak untuk menghentikannya, tetapi sesuatu dalam tekad sosok kecil itu membuat Reza menurunkan jendela mobil dan melihat dengan penasaran. "Tunggu," katanya kepada petugas keamanan yang sudah memegang lengan Siti. "Biarkan dia bicara." Terengah-engah dan dengan jantung berdebar kencang, Siti menatap mata biru itu yang telah menunjukkan kebaikan beberapa hari sebelumnya. "Bapak dalam bahaya," katanya dengan suara gemetar. "Mereka ingin mengambil perusahaan Bapak. Saya punya bukti." Reza mengerutkan dahi, terbagi antara ketidakpercayaan dan keingintahuan. Apa yang bisa diketahui anak jalanan ini tentang perusahaannya? Di sisi lain ada sesuatu dalam ketulusan mata coklat itu yang membuatnya penasaran. "Siapa namamu?" tanyanya.
keluar dari mobil dan mendekat. "Siti, Pak, dan saya tahu Bapak tidak kenal saya, tapi tolong percaya pada saya. Pak Cahyono, Bu Dewi, Pak Mahmud, dan seorang pria bernama Prasetyo merencanakan sesuatu melawan Bapak. Saya mendengar mereka berbicara dan menemukan kertas-kertas ini." Siti membuka tas kecilnya yang usang dan menyodorkan map dengan dokumen dan USB drive. Reza ragu sejenak, kemudian menerima bahan tersebut, membalik-balik kertas dengan cepat dengan ekspresi yang semakin serius. "Di mana kamu mendapatkan ini?" tanyanya, nadanya kini penuh kekhawatiran. "Saya menemukannya dekat tempat sampah gedung Bapak. Saya kadang-kadang berada di sekitar sana. Saya melihat Bapak membantu pengantar barang yang menjatuhkan kotak-kotak. Bapak baik ketika tidak ada orang lain yang baik. Karena itu saya ingin membantu ketika mendengar mereka berbicara tentang menipu Bapak." Reza melihat lagi dokumen-dokumen itu, kemudian pada gadis di hadapannya dengan pakaian usang dan mata yang tampak memikul beban dunia. Meskipun usianya masih sangat muda, emosi yang tidak terdefinisikan melintas di wajahnya. "Maukah kamu sarapan bersamaku, Siti? Kurasa kita perlu berbicara lebih banyak tentang ini," ajaknya, mengulurkan tangan. Ragu-ragu, Siti melihat tangan yang terulur. Di jalanan dia telah belajar untuk tidak mempercayai orang asing, tetapi sesuatu dalam diri Reza Mahendra membangkitkan kepercayaan. "Boleh saya bawa Toto?" tanyanya, mengeluarkan boneka beruang usang dari sakunya. Senyum tulus menerangi wajah Reza. "Tentu saja, aku yakin Toto juga pasti lapar." Dan begitulah, bergandengan tangan dengan boneka beruangnya dan dengan seorang pria yang beberapa hari lalu masih orang asing, Siti mengambil langkah pertama dalam perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Yang belum dia ketahui adalah bahwa para konspirator telah memperhatikan ketertarikannya pada perusahaan dan mulai bertanya-tanya apakah gadis kecil jalanan itu merupakan ancaman bagi rencana mereka. Restoran yang dipilih Reza berada di jalan yang tenang di Kemang, jauh dari tatapan ingin tahu yang mungkin mengenalinya. Siti mengamati dengan takjub lingkungan yang mewah, dengan taplak meja putih yang sempurna dan peralatan makan yang berkilau. Duduk di depan Reza, dia menjaga Toto dengan hati-hati di pangkuannya, seolah-olah boneka itu juga ikut dalam percakapan. "Kamu suka pancake?" tanya Reza dengan ramah sambil melihat menu. "Saya tidak pernah makan pancake, aku Siti. Di jalanan kita makan apa yang bisa didapat, bukan apa yang disukai." Jawaban sederhana dan langsung itu membuat Reza menurunkan menu, menatap gadis, itu dengan campuran kesedihan dan kekaguman. Selama bertahun-tahun, dia telah menyumbangkan jumlah yang cukup besar untuk lembaga amal yang membantu anak-anak kurang mampu, tetapi jarang mengizinkan dirinya kontak dekat dengan realitas yang coba diatasi oleh sumbangan-sumbangannya. "Kalau begitu ini akan menjadi hari yang spesial," senyumnya. "Pancake dengan sirup coklat dan percakapan yang baik." Sambil menunggu pesanan, Reza mempelajari dengan lebih teliti dokumen-dokumen yang Siti berikan padanya. Dengan USB drive terhubung ke laptopnya, dia menjelajahi file-file dengan ekspresi yang semakin khawatir. "Siti, kamu tahu betapa pentingnya informasi ini?" tanyanya akhirnya. Gadis itu mengangkat bahu. "Saya tahu mereka ingin menyakiti Bapak. Saya tidak mengerti semua angka, tapi saya mengerti ketika seseorang merencanakan sesuatu yang buruk. Bagaimana kamu bisa memahami begitu banyak hal sambil hidup di jalanan? Berapa umurmu?" 7, jawabnya, menikmati tegukan pertama coklat panas dalam hidupnya. "Dan di jalanan kita belajar cepat, atau belajar atau tidak bertahan hidup." Reza menggelengkan kepala terkesan. "Kamu bilang orang tuamu sudah tidak ada lagi. Apakah kamu punya kerabat, seseorang yang merawatmu?" Siti menundukkan mata, membelai kepala Toto yang usang. "Tidak, saya hanya punya Toto. Dia jimat pelindung saya." Sebelum Reza bisa menjawab, pancake tiba menghentikan percakapan untuk sementara. Siti melihat piring itu dengan mata terbelalak, seolah-olah menatap harta karun. Dengan hati-hati yang hampir khidmat, dia memotong sepotong kecil dan membawanya ke mulut. Wajahnya bersinar dengan ekspresi kegembiraan murni yang membuat Reza tersenyum.
Ini makanan paling enak yang pernah saya makan dalam hidup, serunya. Sementara Siti menikmati sarapannya, Reza terus menganalisis dokumen-dokumen tersebut. Rencananya lebih rumit dan berbahaya daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Cahyono telah secara sistematis memanipulasi laporan keuangan, menciptakan ilusi keputusan berisiko yang diambil oleh manajemen saat ini, sambil mengalihkan dana besar ke rekening di luar negeri. Tujuan akhirnya adalah memaksa Reza keluar dan mengambil alih kendali perusahaan yang telah dia bangun dari 0-20 tahun yang lalu. Siti, kamu menyebutkan 4 orang terlibat dalam rencana ini. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang apa yang kamu lihat dan dengar? Pinta Reza menutup laptopnya. Dengan kejelasan yang mengejutkan untuk anak seusianya, Siti menggambarkan interaksi yang dia saksikan antara para konspirator, percakapan yang dia dengar dan kesan yang dia bentuk tentang masing-masing dari mereka. Pak Cahyono adalah bosnya. Dia bicara dan semua orang mematuhinya. Bu Dewi tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Pak Mahmud selalu tampak ketakutan, seperti ingin melarikan diri. Dan Pak Prasetyo punya mata seperti rubah, dari jenis yang mengintai kandang ayam. Reza tidak bisa menahan tawa mendengar deskripsi yang tepat itu. Kamu akan jadi analis perilaku yang hebat, kamu tahu, dan kamu benar tentang mereka semua. Wajahnya kembali serius. Cahyono adalah temanku di kampus. Kami mendirikan perusahaan bersama, tapi aku memiliki sebagian besar saham karena berinvestasi lebih banyak modal awal. Dia tidak pernah menerima menjadi pemegang saham minoritas, meskipun telah mendapat imbalan yang baik selama bertahun-tahun. Mengapa orang-orang marah bahkan ketika mereka punya banyak? Tanya Siti, menjilat sirup coklat yang mengalir di sudut mulutnya. Itu pertanyaan yang bahkan filsuf terbesar tidak bisa menjawab sepenuhnya, senyum Reza. Ambisi, iri hati, takut kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Keserakahan adalah sumur tanpa dasar. Setelah sarapan selesai, Reza mengambil keputusan. Dia tidak bisa begitu saja membawa dokumen-dokumen itu ke polisi tanpa bukti konkret. Lebih banyak. Cahyono cerdas dan memiliki koneksi yang baik. Dia bisa saja mengklaim bahwa dokumen-dokumen itu palsu atau bahwa USB drive telah dimanipulasi. Dia perlu lebih banyak bukti, menangkap basah para konspirator. Siti, aku akan membutuhkan bantuanmu, katanya, membayar tagihan. Tapi pertama-tama, aku perlu menjagamu. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup di jalanan, terutama sekarang kamu terlibat dalam situasi ini. Gadis itu menatapnya dengan curiga. Apakah saya harus pergi ke panti asuhan? Saya tidak suka panti asuhan. Orang-orang di sana jahat terhadap anak-anak kecil. Tidak, bukan panti asuhan, jamin Reza. Aku punya ide yang lebih baik. Pembantuku Bu Sumiati adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Aku tinggal sendirian di rumah yang terlalu besar untuk satu orang. Aku punya kamar tamu yang tidak pernah digunakan. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana sementara kita menyelesaikan situasi ini? Siti membelalakkan mata, hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Saya bisa tidur di tempat tidur sungguhan? Dan Toto juga? Tentu saja, senyum Reza. Toto akan mendapat tempat terbaik di tempat tidur. Begitulah, pagi itu juga Siti diperkenalkan kepada Bu Sumiati, seorang wanita Jawa berusia 60 tahun, yang telah mengurus rumah Reza sejak dia bercerai 10 tahun yang lalu. Awalnya terkejut dengan kedatangan tak terduga seorang anak jalanan, Sumiati segera terpesona oleh kecerdasan dan sopan santun Siti. Ya, ampun, anak ini tinggal tulang, seru pembantu itu, memeriksa Siti dari atas sampai bawah. Pertama mandi air hangat, lalu pakaian bersih, dan kemudian saya akan menyiapkan makanan sungguhan untukmu. Laki-laki ini hanya tahu tentang bisnis, pasti belum memberimu makan dengan benar. Reza tersenyum, mengamati Sumiati mengambil alih situasi dengan efisiensi keibuannya yang khas. Aku harus kembali ke kantor, Sumiati. Kami punya masalah rumit. Untuk diselesaikan, Siti akan tinggal bersama kita untuk beberapa waktu. Serahkan padaku, Pak. Saya akan menjaga gadis kecil ini seperti cucu saya sendiri. Jamin pembantu itu sudah menuntun Siti ke arah kamar mandi. Sebelum pergi,
Reza berlutut untuk sejajar dengan Siti. Aku akan menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang kamu temukan. Tinggallah di sini, istirahatlah, makanlah dengan baik. Nanti kita akan bicara tentang langkah kita selanjutnya, oke? Siti mengangguk, masih memegang Toto erat-erat. Hati-hati Pak Reza, mereka berbahaya. Jangan khawatir, sekarang aku punya detektif pribadi yang sangat pintar di pihakku. Dia mengedipkan mata, membuatnya tersenyum. Dalam jam-jam berikutnya, sementara Reza kembali ke Mahendra Investama untuk mengamati sekutu-sekutu palsunya dengan mata baru, Siti mengalami sensasi yang sudah lama tidak dia rasakan. Sentuhan lembut air hangat mandi, sentuhan lembut pakaian bersih, dipinjam dari cucu Sumiati yang kadang-kadang berkunjung, kenyamanan sofa, rasa makanan rumahan yang disiapkan dengan kasih. Sayang, Utoto, kamu percaya ini? Bisiknya pada boneka beruang saat beristirahat di kamar tamu, ruangan luas dengan tempat tidur double dan jendela besar yang menghadap ke taman. Seperti mimpi. Sementara itu, di pusat bisnis intilan, Reza bertindak seolah-olah tidak tahu apa-apa, mengamati dengan cermat setiap interaksi dengan para konspirator. Selama rapat rutin, dia memperhatikan bagaimana Cahyono secara halus memanipulasi informasi, bagaimana Dewi mengendalikan narasi fakta, dan bagaimana Mahmud menghindari kontak mata, jelas tidak nyaman. Di akhir hari, setelah memastikan semua orang telah meninggalkan gedung, Reza tetap berada di kantornya, merenungkan tindakan selanjutnya. Dia membutuhkan sekutu internal, seseorang yang bisa membantunya mendapatkan lebih banyak bukti tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemudian Lestari Wijaya, asisten pribadinya selama lebih dari 15 tahun, mengetuk pintu. Masih bekerja, Pak. Sudah lewat jam 9. Reza mengenal Lestari sejak awal perusahaan. Dia mulai sebagai resepsionis dan dengan dedikasi dan kompetensi memenangkan kepercayaan mutlaknya. Jika ada seseorang yang bisa dia percayai saat ini, itu adalah dia. Lestari, tolong tutup pintunya. Kita perlu bicara tentang sesuatu yang sangat rahasia. Selama 40 menit berikutnya, Reza membagikan semua yang dia temukan melalui Siti. Lestari mendengarkan dengan seksama, wajahnya beralih dari terkejut menjadi marah. Saya selalu curiga terhadap Cahyono, akunya ketika Reza selesai. Tapi, tidak pernah membayangkan dia akan berbuat sejauh ini. Dan gadis ini, Siti, menemukan semua ini sendirian. Ya, dan mungkin menyelamatkan perusahaan. Sekarang kami membutuhkan bantuanmu. Kamu punya akses ke semua departemen tanpa menimbulkan kecurigaan. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dalam beberapa hari ke depan, sebelum rapat dewan yang dijadwalkan untuk minggu depan. Dan bagaimana dengan Siti? Tanya Lestari. Dia tidak aman jika para konspirator menemukan apa yang dia ketahui. Untuk saat ini dia ada di rumahku, tapi kamu benar, kita harus melindunginya. Besok aku akan membawanya ke kantor sebagai keponakanku yang sedang berkunjung. Dengan begitu aku bisa menjaganya tetap dekat dan aman. Ketika Reza kembali ke rumah malam itu, dia menemukan Siti dan Sumiati di dapur membuat kue coklat. Gadis itu, dengan wajah belepotan coklat dan senyum cerah, tampak seperti orang lain dibandingkan dengan anak yang curiga di pagi hari. Pak Reza, serunya melihatnya. Bu Sumiati mengajari saya membuat kue coklat dan lihat, Toto juga dimandikan. Memang, boneka beruang itu sekarang di atas meja tampak tidak begitu lusuh, dengan beberapa tambalan baru dan dasi pita yang diimprovisasi di lehernya. Saya melakukan apa yang saya bisa dengan yang malang ini, jelas Sumiati. Dia sangat membutuhkan perawatan darurat. Reza tersenyum tersentuh oleh perhatian pembantunya. Kelihatan bagus sekali. Aku yakin Toto merasa seperti beruang baru. Selama makan malam, Reza menjelaskan rencananya untuk beberapa hari ke depan. Siti mendengarkan dengan seksama, matanya bersinar dengan prospek membantu secara aktif dalam penyelidikan. Jadi, saya akan berpura-pura menjadi keponakan Bapak? Seperti dalam misi rahasia, tanyanya bersemangat. Tepat sekali. Kamu perlu sangat memperhatikan dan memberitahuku semua yang kamu anggap aneh.
Tapi ingat, tidak ada yang boleh tahu siapa kamu sebenarnya atau apa yang kamu temukan. Saya tahu bagaimana menjadi tidak terlihat kalau saya mau, jamin Siti dengan serius. Di jalanan kita belajar melihat tanpa dilihat. Malam itu, berbaring di tempat tidur sungguhan untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, Siti berbicara panjang lebar dengan Toto tentang petualangan barunya. Boneka beruang itu, dengan penampilannya yang baru, tampaknya menyetujui arah yang diambil peristiwa. Kurasa ibu dan ayah akan senang mengetahui kita membantu orang baik, ya kan Toto? Bisiknya sebelum tertidur, tanpa membayangkan bahwa keesokan harinya para konspirator akan mengambil langkah pertama mereka untuk menetralisir ancaman yang direpresentasikan oleh gadis kecil itu terhadap rencana mereka. Di sisi lain kota, di apartemen Cahyono Maulana, rapat darurat sedang berlangsung. Kita punya masalah umumnya kepada 3 konspirator lainnya. Reza bertingkah aneh hari ini, sangat mengamati mengajukan pertanyaan tidak biasa, dan informanku di lobi mengatakan dia datang dengan seorang anak jalanan pagi ini dan pergi bersamanya kemudian. Anak jalanan? Tanya Dewi, mengerutkan dahi. Apa hubungannya dengan kita? Aku tidak tahu, tapi keamanan gedung memberitahuku bahwa seorang gadis kecil terlihat berkeliaran di sekitar perusahaan beberapa hari terakhir, selalu mengamati. Dan kebetulan, itu deskripsi yang sama dengan gadis yang bersama Reza. Menurutmu dia mungkin menemukan map dan USB drive itu? Tanya Mahmud, wajahnya memucat. Itu kemungkinan yang tidak bisa kita abaikan, jawab Cahyono, menuangkan lebih banyak whisky untuk dirinya. Dan jika demikian kita perlu bertindak cepat. Prasetyo Wibowo, yang sampai saat itu mengamati percakapan dalam diam, angkat bicara dengan ketenangannya yang biasa. Saya sarankan kita mencari tahu siapa gadis ini dan apa tepatnya yang dia ketahui. Kemudian, kita bisa menetralisirnya dengan cara kita sendiri. Keesokan paginya, Siti mengalami sesuatu yang telah dia lupakan, sensasi mempersiapkan diri untuk hari normal. Bu Sumiati membantunya berpakaian dengan baju baru yang telah disediakan Reza malam sebelumnya. Gaun biru sederhana namun elegan, sepatu yang nyaman, dan tas punggung kecil berwarna merah muda, tempat Toto akan bepergian dengan diam-diam. Kamu, cantik sekali nak, senyum Sumiati menyisir rambut coklat Siti yang kini bersih dan berkilau. Seperti putri. Putri tidak punya misi rahasia, jawab Siti dengan serius, membuat Sumiati tertawa. Saat sarapan, Reza menjelaskan kembali rencana tersebut. Ingat namamu Siti Mahendra, keponakanku dari Bandung yang sedang menghabiskan beberapa hari bersamaku karena orang tuamu bepergian untuk urusan bisnis. Kamu adalah gadis pemalu yang lebih suka diam mengamati. Kamu bisa membawa bukumu dan berpura-pura sedang menggambar. Bagaimana jika seseorang berbicara dengan saya? Jawablah dengan sopan, tapi jangan berikan terlalu banyak informasi. Jika mereka bertanya tentang orang tuamu atau Bandung, katakan kamu tidak suka membicarakan itu karena kamu rindu mereka. Siti mengangguk, mengingat setiap detail cerita tersebut. Bagi seorang anak yang bertahan hidup di jalanan dengan menciptakan cerita-cerita kecil untuk mendapatkan makanan atau tempat berlindung sementara, ini adalah tugas yang relatif sederhana. Ketika mereka tiba di pusat bisnis intilan, Reza memperhatikan bahwa beberapa karyawan memandang penasaran pada gadis kecil yang menemaninya. Siti sementara itu menjaga kepalanya sedikit tertunduk, tetapi matanya yang waspada mencatat setiap detail lingkungan. Selamat pagi Pak Mahendra, sapa Sandra, resepsionis. Matanya beralih ke Siti dengan penasaran. Dan siapa gadis cantik ini? Ini keponakanku Siti. Dia menghabiskan beberapa hari bersamaku sementara kakak perempuanku dan suaminya bepergian. Siti, ini Sandra. Senang bertemu dengan ibu, jawab Siti dengan suara lembut dan sopan yang bahkan mengejutkan Reza. Di dalam lift, saat mereka naik ke lantai 20 tempat kantor presiden direktur berada, Reza berbisik, "Kamu aktris yang hebat." Siti tersenyum samar. Di jalanan, siapa yang tidak bisa berakting tidak akan mendapatkan sepiring makanan. Pagi berlalu dengan tenang.
Siti tetap berada di ruangan Reza, duduk di sofa nyaman dekat jendela, tampaknya asik dengan buku gambar dan pensil warna. Dalam kenyataannya, dia mengamati dengan cermat setiap orang yang masuk ke ruangan, setiap interaksi, setiap ekspresi wajah. Sekitar pukul 11, Dewi Anwar muncul untuk rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya. Melihat Siti, dia ragu sejenak di pintu. "Saya tidak tahu kita akan punya tamu hari ini," komentarnya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Keponakanku sedang menghabiskan beberapa hari bersamaku." "Jelas, Reza." "Siti, ini Dewi Anwar, Direktur Komunikasi kami." Siti mengangkat matanya dari buku dan melambai malu-malu. "Hai." Dewi mendekat, mengamati gadis itu dengan ketertarikan yang tampaknya berlebihan. "Siti, nama yang indah. Berapa umurmu?" "Sayang?" "7," jawab dia, kembali menundukkan matanya ke gambar. "Dan apa yang kamu gambar di sana?" "Seekor beruang," gumam Siti, menunjukkan gambar Toto yang telah dia buat. "Betapa berbakat," seru Dewi, meskipun nadanya terdengar dibuat-buat. Berpaling pada Reza, "Bisakah kita mulai rapat kita?" Selama 1 jam berikutnya, sementara Reza dan Dewi mendiskusikan strategi komunikasi untuk kuartal berikutnya, Siti berpura-pura tenggelam dalam gambarnya. Dalam kenyataannya, dia tidak melewatkan satu kata pun dari percakapan, terutama ketika Dewi menyebutkan rapat khusus minggu depan. Cahyono sangat bersemangat untuk mempresentasikan laporan keuangan kepada Dewan. Komentar Dewi pada suatu saat, dia percaya akan ada kejutan menarik. Reza mempertahankan ekspresi netral meskipun kata-kata Dewi memicu peringatan internal. "Saya tidak sabar untuk melihat kejutan-kejutan itu." Ketika Dewi keluar, Reza bertukar pandang penuh arti dengan Siti. Gadis itu segera mendekat, berbicara dengan suara rendah. "Dia berpura-pura menyukai saya, tapi matanya mempelajari saya seolah-olah saya adalah masalah. Dan dia sangat tertarik ketika melihat gambar Toto saya." "Kamu memperhatikan hal lain?" Dia gugup, banyak memainkan gelangnya dan bernapas lebih cepat ketika berbicara tentang rapat khusus. "Saya rasa dia mencurigai sesuatu." Reza mengangguk, terkesan dengan persepsi tajam gadis itu. "Kamu benar, kita harus lebih berhati-hati lagi." Selama makan siang, Reza membawa Siti ke restoran di lantai dasar gedung. Saat mereka makan, Mahmud Santoso, Direktur Operasional, mendekati meja mereka. "Reza, kejutan melihatmu makan siang di sini." "Biasanya kamu tetap di kantor," komentarnya, melemparkan pandangan penasaran pada Siti. "Saya menemani keponakan saya," jelas Reza, melakukan perkenalan. "Siti, ini Mahmud Santoso, Direktur Operasional kami." "Senang bertemu dengan Bapak," kata Siti dengan sopan. Tetapi matanya yang waspada memperhatikan bagaimana tangan Mahmud sedikit gemetar saat memegang nampan makan siangnya. "Sama-sama," jawab Mahmud, tampak tidak nyaman. "Keponakanmu? Saya tidak tahu kamu punya keluarga di Jakarta." "Kakak perempuanku tinggal di Bandung. Siti bersamaku hanya untuk beberapa hari." "Saya mengerti. Baiklah, saya tidak akan mengganggu makan siang kalian. Sampai jumpa di rapat jam 3. Saat Mahmud menjauh, Siti mencondongkan tubuh ke depan. "Dia sangat ketakutan," bisiknya. "Saya lihat di matanya, dan dia tidak percaya bahwa saya keponakan Bapak." Reza mengangguk diam-diam. Kehadiran Siti tentu menimbulkan kegelisahan di antara para konspirator yang bisa jadi berbahaya sekaligus menguntungkan bagi rencana mereka. Setelah makan siang, saat mereka kembali ke kantor, mereka dicegat oleh Cahyono Maulana di koridor. Direktur keuangan itu menampilkan senyum percaya dirinya yang biasa, tetapi Reza, yang kini waspada terhadap nuansa, menyadari ketegangan di bahunya. "Reza, saya dengar kita punya tamu istimewa hari ini," komentar Cahyono, memandang Siti dengan ketertarikan berlebihan. "Dan siapakah nona muda ini?" "Keponakanku, Siti," jawab Reza. "Dia menghabiskan beberapa hari bersamaku." Cahyono membungkuk untuk sejajar dengan gadis itu. "Halo Siti, pamanmu adalah pria yang sangat penting di perusahaan ini. Kamu pasti bangga padanya." Siti menatap mata penuh perhitungan itu tanpa menunjukkan ketakutan. "Iya Pak, paman saya adalah orang yang sangat baik."
Saya bisa membayangkan, jawab Cahyono berdiri. Kamu tahu, Reza, keponakanmu mengingatkanku pada seseorang. Seorang gadis kecil yang terlihat berkeliaran di sekitar gedung beberapa hari. Terakhir, para petugas keamanan berkomentar tentang seorang anak jalanan yang sangat mengamati. Kebetulan yang aneh, bukan? Reza merasakan dingin di tulang belakangnya, tetapi menjaga sikap tenang. Memang aneh. Jakarta penuh dengan anak-anak yang hidup di jalanan, sayangnya. Ini adalah masalah sosial yang membutuhkan perhatian kita. Tidak diragukan lagi, setuju Cahyono, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Siti. Baiklah, saya yakin keponakanmu berada di tangan yang baik. Oh ya, kami telah mengkonfirmasi rapat luar biasa Dewan untuk hari Rabu minggu depan. Saya harap kamu bisa hadir. Saya tidak akan melewatkannya untuk apapun, jamin Reza. Ketika Cahyono menjauh, Reza mempercepat langkah membawa Siti cepat-cepat ke kantornya. Setelah berada di dalam, dengan pintu tertutup, dia berpaling pada gadis itu. Mereka mencurigaimu. Situasinya menjadi berbahaya. Siti bagaimanapun tampak tidak terganggu. Saya sudah mengalami situasi berbahaya sebelumnya, dan sekarang saya tidak sendirian. Dia mengeluarkan Toto dari tasnya, mendekapnya ke dadanya. Selain itu, saya punya jimat pelindung. Reza tersenyum, mengagumi keberanian anak yang telah ditempatkan takdir di jalannya. Kamu luar biasa, kamu tahu, tapi kita perlu lebih berhati-hati. Mulai sekarang, kamu tidak akan keluar dari pandanganku, bahkan untuk 1 menit pun. Akhir hari saat mereka bersiap untuk pulang, Lestari masuk terburu-buru ke dalam kantor. Pak, saya menemukan sesuatu, katanya, menutup pintu di belakangnya. Saya telah memantau email Cahyono seperti yang kita sepakati, dan dia baru saja menjadwalkan rapat di apartemennya untuk malam ini dengan 3 orang lainnya. Dari pesannya, tampaknya mereka akan mendiskusikan tentang menyelesaikan masalah gadis. Itu, Reza memucat melihat ke arah Siti yang bermain dengan Toto di sofa. Kita harus bertindak lebih cepat. Mereka telah menghubungkan Siti dengan gadis yang menemukan dokumen. Ada lagi, lanjut Lestari. Saya berhasil mengakses folder file rahasia Cahyono. Dia memiliki dokumen yang merinci semua transfer palsu selama 6 bulan terakhir. Saya membuat salinan semuanya. Kerja bagus, Lestari, puji Reza. Dengan ini dan dokumen yang ditemukan Siti, kita sudah punya cukup bukti untuk menghadapi mereka. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Lestari. Reza berpikir sejenak. Saya akan membawa Siti pulang dan memastikan dia aman. Besok kita akan mulai menghubungi masing-masing anggota dewan sebelum rapat resmi. Kita perlu menyajikan bukti kita dan memastikan dukungan mereka. Malam itu di rumah Reza, Siti bermain di ruang tamu dengan Toto, sementara Bu Sumiati menyiapkan makan malam. Reza di kantornya dengan hati-hati menganalisis setiap dokumen, mempersiapkan strateginya untuk beberapa hari ke depan. Telepon berdering, mengejutkannya. Itu Mahmud Santoso. Reza, katanya dengan suara gemetar, kita perlu bicara, saya merasa sangat buruk tentang semua ini. Apa yang kamu bicarakan, Mahmud? Tanya Reza, berpura-pura tidak tahu. Kamu tahu rencana Cahyono. Saya rasa dia tahu bahwa kamu menyelidiki. Dalam rapat malam ini, dia mengatakan akan menyelesaikan masalah sekali. Dan untuk selamanya. Saya takut dengan apa yang mungkin dia lakukan. Mengapa kamu memberitahuku ini? Karena saya tidak pernah ingin terlibat dalam skema ini, aku Mahmud. Cahyono menekan saya, mengancam akan mengungkap beberapa kesalahan masa lalu saya. Tapi saya tidak bisa melanjutkan ini, terutama sekarang keponakanmu terlibat. Keponakanku? Tanya Reza merasakan getaran. Tolong Reza, kita berdua tahu bahwa gadis itu bukan keponakanmu. Dia adalah gadis jalanan yang menemukan dokumen, bukan? Cahyono merencanakan sesuatu, dan saya takut itu melibatkan anak itu. Dia lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Reza menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk mengambil risiko. Datanglah ke rumahku sekarang. Kita akan bicara secara pribadi. Setelah menutup telepon, Reza pergi ke ruang tamu, di mana Siti bermain tanpa khawatir. Siti, salah satu pria yang bekerja denganku akan datang ke sini. Itu Pak Mahmud, ingat ya.
Gadis itu mengangguk, wajahnya menjadi serius. Pria yang ketakutan. Benar sekali. Dia sepertinya ingin membantu kita, tapi kita perlu memastikan, bisakah kamu menggunakan bakat khususmu untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Bisa, jawab Siti dengan percaya diri. Orang-orang berbohong dengan mulut mereka, tapi mata dan tangan mereka selalu mengatakan yang sebenarnya. 1 jam kemudian, bel berbunyi. Mahmud Santoso tampak jelas gugup masuk ke rumah. Melihat Siti duduk di sofa ruang tamu, memeluk boneka beruangnya, dia berhenti, seolah-olah merenungkan keseriusan situasi. "Halo Siti," katanya dengan suara lembut. "Boneka beruangmu punya nama?" "Toto," jawabnya, mengamatinya dengan cermat. "Dia jimat pelindung saya." Mahmud tersenyum sedih. Kita semua butuh sesuatu seperti itu dalam hidup. Sementara Reza dan Mahmud berbicara di kantornya, Siti tetap berada di luar pintu, mendengarkan setiap kata. Mahmud mengakui keterlibatannya dalam skema tersebut, menjelaskan bagaimana Cahyono telah memanipulasinya, dan yang paling penting, mengungkapkan langkah-langkah selanjutnya dari rencana tersebut. "Rapat Dewan hanyalah permulaan," jelas Mahmud. "Setelah menyingkirkanmu dari posisi Presiden Direktur, Cahyono merencanakan restrukturisasi total yang akan menghilangkan siapapun yang setia kepadamu di perusahaan. Tujuan sebenarnya bukan hanya mengambil tempatmu, tetapi sepenuhnya menghapus warisanmu." Ketika percakapan selesai, Reza memanggil Siti untuk masuk. "Jadi," tanyanya pada gadis itu, "apa pendapatmu?" Siti menatap langsung ke Mahmud. Mata kanak-kanaknya memancarkan kebijaksanaan yang mengejutkan. Dia takut, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak menghindar saat berbicara. Dia ingin membantu. Mahmud tampak tercengang dengan analisis yang tepat. Bagaimana seorang anak bisa melihat begitu banyak hal? Di jalanan, siapa yang tidak bisa membaca orang tidak akan bertahan hidup? Jawab Siti sederhana. Reza mengangguk mengambil keputusan. "Mahmud, kamu baru saja menjadi senjata rahasia kami. Dengan bantuanmu, kita akan membalikkan keadaan melawan Cahyono dan yang lainnya. Tapi aku perlu kamu terus berpura-pura berada di pihak mereka sampai saat yang tepat." "Dan kapan saat itu?" tanya Mahmud. "Rapat Dewan," jawab Reza. "Sebuah rencana sudah terbentuk dalam pikirannya. Itu akan menjadi panggung sempurna untuk akhir besar dari cerita ini. Yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa pada saat yang sama Cahyono Maulana dan Prasetyo Wibowo merencanakan serangan yang akan mengenai Siti pada apa yang paling berharga baginya. Satu-satunya hubungannya dengan masa lalu, jimat pelindungnya, boneka beruang Toto. Sabtu pagi menyingsing cerah, kontras dengan ketegangan yang mengambang di udara. Reza memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di rumah, jauh dari mata para konspirator, untuk menyelesaikan strateginya sebelum rapat Dewan pada hari Rabu berikutnya. Di dapur, Siti membantu Bu Sumiati menyiapkan pancake, makanan barunya yang favorit, sementara Toto mengamati segalanya dari tempat khususnya di meja. Pak Reza tampak khawatir, komentar gadis itu, sementara dia mencampur adonan dengan dedikasi. "Dia punya banyak hal yang dipertaruhkan." "Kecil," jawab Sumiati, memanaskan. "Wajan, perusahaan itu adalah hidupnya. Dia membangun semuanya dari nol, tahu? Dimulai dari ruangan kecil dengan hanya 3 karyawan. Sekarang ada lebih dari 500. Dan Pak Cahyono ingin mencuri semua itu darinya," simpul Siti dengan keterus-terangan khas anak-anak. Sumiati menghela napas. "Ada orang yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki, selalu menginginkan lebih, bahkan jika untuk itu mereka harus menyakiti orang lain." Pada saat itu, Reza masuk ke dapur, berbicara di telepon. Wajahnya serius. "Saya mengerti, Lestari. Ya, ini jelas mencurigakan. Tetap informasikan saya tentang pergerakan apapun." Menutup telepon, dia memaksakan senyum ketika melihat Siti. "Selamat pagi, detektif. Saya lihat kamu sedang belajar membuat pancake." "Bu Sumiati bilang saya belajar cepat," jawabnya dengan bangga, membalik pancake dengan keahlian yang mengejutkan untuk anak seusianya. "Gadis ini punya bakat untuk segalanya," setuju pembantu rumah tangga itu. "Ada masalah, Pak?" Bapak tampak khawatir. Reza ragu melihat ke arah Siti. Dia tidak ingin menakutinya,
tetapi juga tidak bisa menyembunyikan keseriusan situasi. Lestari baru saja memberitahu saya bahwa Cahyono dan Prasetyo berada di kantor pagi ini meskipun hari Sabtu. Mereka mengakses ruangan saya dan berada di sana hampir 1 jam. "Bapak pikir mereka mencari sesuatu?" tanya Sumiati. "Mungkin." Petugas keamanan mengatakan mereka tampak frustrasi ketika keluar. Reza duduk di meja menerima cangkir kopi yang ditawarkan Sumiati. Yang paling aneh adalah, menurut Lestari, mereka bertanya kepada tim pembersih tentang gadis dengan boneka beruang. Siti segera melihat ke arah Toto, seolah-olah untuk memastikan bahwa dia masih ada di sana. "Mereka ingin menyakiti Toto?" tanyanya dengan suara gemetar. Reza mendekat, meletakkan tangannya di bahu gadis itu dengan lembut. "Tidak ada yang akan menyakiti Toto, saya janji. Dia aman di sini bersama kita." Setelah sarapan, Reza menerima telepon dari Mahmud, memberitahu bahwa Cahyono telah mengadakan rapat darurat di apartemennya untuk membahas penyesuaian final pada rencana tersebut. Mahmud berjanji akan melaporkan semuanya begitu rapat selesai untuk mengalihkan perhatian Siti dan mengurangi ketegangan. Reza menyarankan jalan-jalan ke Taman Menteng. Ide tersebut disambut dengan antusias oleh gadis itu, yang sudah lama tidak menikmati aktivitas normal anak seusianya. Bu Sumiati menyiapkan keranjang piknik dan mereka bertiga, 4, termasuk Toto, berangkat untuk sore yang untuk beberapa jam akan membuat semua melupakan konspirasi yang membayangi hidup mereka. Di taman, Siti berlari di atas rumput, bermain di ayunan, dan mengamati bebek di danau dengan kekaguman seseorang yang menemukan kembali kesenangan sederhana masa kanak-kanak. Reza duduk di bangku di samping Sumiati, tidak bisa menahan senyum melihatnya begitu bahagia. "Dia anak yang istimewa," komentar pembantu itu. "Melewati begitu banyak penderitaan, tetapi masih mempertahankan cahaya ini di dalamnya." "Benar," setuju Reza. "Kadang-kadang saya bertanya-tanya siapa yang menyelamatkan siapa dalam cerita ini." Sementara mereka mengamati Siti bermain dengan anak-anak lain, menjaga Toto aman dalam tasnya, Reza merenungkan bagaimana gadis kecil jalanan itu telah masuk ke dalam hidupnya pada saat yang tepat ketika dia paling membutuhkannya. Bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaannya, tetapi mungkin untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih penting, kemampuannya untuk peduli, untuk terhubung, untuk merasakan. Sejak perceraiannya 10 tahun yang lalu, Reza telah mengisolasi dirinya secara emosional, tenggelam dalam pekerjaan, dan menghindari hubungan yang berarti. Dia tidak punya anak, mantan istrinya telah pindah ke luar negeri, dan orang tuanya telah meninggal. Mahendra Investama telah menjadi bukan hanya warisannya, tetapi keluarganya, alasan hidupnya. Dan sekarang, ironisnya, seorang anak yang telah kehilangan segalanya membantunya menyadari bahwa ada lebih banyak dalam kehidupan daripada neraca keuangan dan strategi perusahaan. Hari di taman berlangsung dengan tenang ketika ponsel Reza berdering. "Itu Mahmud," suaranya tegang di ujung lain. "Reza, rapat selesai. Saya punya berita mengkhawatirkan. Cahyono menemukan bahwa kamu telah berhubungan dengan anggota dewan. Dia mempercepat rencana. Rapat telah dipindahkan ke hari Senin." "Senin? Itu hanya memberi kita 1 hari untuk bersiap." "Ada lagi," lanjut Mahmud. Suaranya turun hampir menjadi bisikan. "Prasetyo menyarankan bahwa mereka perlu menetralisir gadis itu sebelum rapat. Mereka tahu dia adalah saksi utamamu." Cahyono setuju dan Reza. Mereka menyebutkan sesuatu tentang boneka beruangnya. Tampaknya mereka berencana menggunakannya dengan cara tertentu. Reza merasakan dingin di tulang belakangnya. Dia melihat ke arah Siti, yang bermain tanpa khawatir beberapa meter jauhnya. "Saya mengerti. Tetap awasi mereka dan beritahu saya tentang pergerakan apapun. Dan Mahmud, terima kasih." Begitu menutup telepon, Reza memanggil Siti kembali. "Sudah, waktunya kita pulang," katanya, mencoba mempertahankan nada santai. "Sudah," protes gadis itu. "Tapi saya masih ingin melihat monyet di kebun binatang." "Saya janji kita akan kembali lain kali," jaminnya. "Sekarang kita perlu menyelesaikan beberapa hal penting di rumah." Dalam perjalanan pulang, Reza menjelaskan situasi kepada Sumiati dengan suara rendah.
Sementara Siti melihat keluar jendela mobil, Toto dipeluk erat ke dadanya. Ya ampun, gumam pembantu itu. Jenis orang macam apa yang akan menyakiti seorang anak demi uang dan kekuasaan? Jenis orang yang tidak punya batasan, jawab Reza dengan muram. Kita perlu melipat gandakan kewaspadaan kita. Mulai sekarang, Siti tidak sendiri bahkan untuk 1 menit pun. Ketika sampai di rumah, Reza memperhatikan sesuatu yang aneh. Pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang terbuka sedikit. Dia memberi isyarat pada Sumiati untuk tetap bersama Siti di mobil sementara dia memeriksa. Setelah beberapa menit, tegang dia kembali. Seseorang masuk ke rumah, katanya. Mereka tidak mengambil apapun yang berharga, tetapi kamar Siti berantakan. Gadis itu memeluk Toto lebih erat. Mereka mencari Toto, kan? Reza mengangguk tanpa melihat alasan untuk berbohong. Mungkin, tapi mereka tidak menemukannya, dan itu yang penting. Malam itu, sebagai tindakan pencegahan, Reza memutuskan bahwa Siti akan tidur di kamarnya. Bu Sumiati menyiapkan kasur yang nyaman di samping tempat tidur king size, dan gadis itu berbaring dengan Toto, sementara Reza bekerja di laptopnya, menyelesaikan detail untuk konfrontasi hari Senin. Pak Reza, panggil. Siti mengantuk. Sudah memakai piyama. Mengapa Toto begitu penting bagi mereka? Reza merenungkan sejenak. Saya rasa mereka menyadari betapa pentingnya dia bagimu, dan kadang-kadang orang jahat mencoba menyerang apa yang paling kita hargai. Ibu saya bilang Toto akan melindungi saya ketika saya takut, gumamnya. Membelai boneka beruang usang, dan dia telah melakukannya. Tapi sekarang saya rasa kita perlu melindunginya juga. Tepat sekali, setuju Reza, tersentuh oleh kebijaksanaan gadis kecil itu. Kita melindungi mereka yang kita cintai, dan mereka melindungi kita. Begitulah cara kerjanya. Siti tersenyum, matanya sudah tertutup mengantuk, seperti keluarga. Ya, bisik Reza, terkejut dengan simpul yang terbentuk di tenggorokannya. Seperti keluarga. Pada Minggu pagi, Reza menerima anggota dewan di rumahnya untuk pertemuan individu. Satu persatu, dia menyajikan bukti yang dikumpulkan, menjelaskan peran penting Siti dalam penemuan konspirasi, dan memastikan dukungan mayoritas untuk konfrontasi hari Senin. Gadis itu tetap berada di kamar selama pertemuan ini, di bawah pengawasan cermat Sumiati, selalu dengan Toto di sisinya. Pada sore hari, sementara Reza menyelesaikan persiapan dengan Lestari melalui telepon, bel berbunyi. Sumiati pergi menjawab dan kembali dengan ekspresi bingung. Ada kurir. Katanya ada hadiah untuk Siti, tapi tidak ada pengirim yang teridentifikasi. Reza segera waspada. Jangan terima apapun. Bisa jadi jebakan. Terlambat, Siti, penasaran, seperti anak manapun, telah berlari ke pintu dan menerima paket berwarna-warni dari tangan kurir muda wanita yang dengan cepat menghilang. Lihat Pak Reza, seseorang mengirim hadiah untuk saya, serunya, matanya berbinar dengan kegembiraan. Saya tidak pernah menerima hadiah sungguhan sebelumnya. Reza mendekat dengan hati-hati. Siti, kita perlu berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang mengirim. Ini mungkin dari Bu Lestari. Sarannya penuh harap. Dia bilang akan membawakan saya kejutan. Mari kita cek dengan dia dulu, oke? Usul Reza mengambil telepon. Setelah percakapan singkat, dia menutup telepon dengan ekspresi khawatir. Bukan dia. Mungkin hanya hadiah dari salah satu anggota dewan yang ada di sini hari ini, sarankan Sumiati. Mereka semua terpesona dengan cerita gadis itu. Reza ragu. Bungkusnya tampak tidak berbahaya. Kertas warna-warni dengan gambar balon, pita merah, kartu sederhana dengan tulisan, "Untuk Siti yang berani." Tampaknya tulus, tetapi sesuatu dalam insting memperingatkannya. Mari kita buka bersama-sama dengan hati-hati. Akhirnya, dia memutuskan. Siti meletakkan paket di atas meja ruang tamu dan, dengan jari gemetar karena kegembiraan, melepaskan simpul. Pita. Reza dan Sumiati mengamati dengan seksama saat dia membuka bungkusan, mengungkapkan kotak putih. Ketika membuka tutupnya, wajahnya bersinar dengan senyuman. Lihat, itu boneka beruang baru. Serunya mengeluarkan boneka beruang coklat dari kotak, lebih besar dan lebih baru dari Toto.
Ini sangat lembut. Reza memeriksa mainan dengan hati-hati, mencari sesuatu yang mencurigakan. Tampaknya hanya boneka beruang biasa, seperti yang dijual di toko mainan manapun. Di dasar kotak ada catatan, untuk menggantikan yang lama yang segera tidak akan bersamamu lagi. Darah Reza membeku membaca kata-kata itu. Ini bukan hadiah, ini adalah ancaman. Siti, di mana Toto? Tanyanya dengan mendesak. Gadis itu menunjuk ke sofa, di mana dia meninggalkan teman setianya saat membuka hadiah. Tapi tempat itu kosong. Toto? Panggilnya, kepanikan mulai terbentuk dalam suaranya. Toto, di mana kamu? Ketiganya mulai mencari boneka beruang itu dengan panik di seluruh ruang tamu, kemudian di seluruh rumah. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya dimanapun. Dia ada di sini, saya yakin. Tangis Siti, boneka baru terlupakan sementara kenyataan kehilangan menghantamnya. Seseorang mengambil Toto. Reza segera menelepon keamanan kompleks perumahan yang mengkonfirmasi seorang wanita muda telah mengantarkan paket dan pergi dengan cepat dalam mobil hitam yang menunggunya. Mereka tidak mencatat platnya. Itu pengalihan perhatian, simpul Reza, merasa bersalah karena tidak mengantisipasi. Sementara kita fokus pada paket, seseorang masuk dan mengambil Toto. Siti tidak terhibur, menangis seperti yang belum pernah dilihat Reza sebelumnya. Bahkan di jalanan, menghadapi kelaparan dan bahaya, dia tidak pernah mengizinkan dirinya menunjukkan keputusasaan seperti itu. Toto lebih dari sekadar mainan. Dia adalah penghubung terakhirnya dengan orang tuanya, jimat pelindungnya, teman curhatnya, di malam-malam kesepian. Kita akan menemukannya, janji Reza, memeluknya erat. Tidak peduli berapapun biayanya. Pada saat itu ponselnya berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Reza menjawab, memasang loudspeaker. Halo Reza, suara Cahyono. Maulana terdengar, syarat dengan kepuasan kejam. Sepertinya pelindung kecilmu kehilangan sesuatu yang penting. Cahyono bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada seorang anak? Meledak Reza. Bisnis tetaplah bisnis temanku, dan gadis ini mencampuri urusanku. Suara Cahyono menjadi serius. Inilah kesepakatannya. Batalkan rapat besok, mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan Presiden Direktur dengan alasan masalah kesehatan dan boneka beruang akan dikembalikan utuh. Jika tidak, suara kain robek terdengar di latar belakang, diikuti oleh suara Prasetyo Wibowo. Ups, sepertinya teman berbulu kecil kita baru saja kehilangan lengan. Sayang sekali. Siti mendengar semuanya, mengeluarkan erangan kesakitan yang menghancurkan hati Reza. Kalian punya 1 jam untuk memutuskan, lanjut Cahyono. Telepon kembali ke nomor ini dengan jawaban kalian. Dan ingat, boneka beruang tua ini mungkin tidak tahan lebih banyak. Tekanan. Panggilan diakhiri, meninggalkan keheningan yang berat di ruangan. Siti menatap Reza dengan mata berkaca-kaca, ekspresi putus asa yang tampaknya menua wajah kecilnya. Mereka akan menghancurkan Toto, bisiknya. Hadiah terakhir dari orang tua saya. Reza berlutut di depannya, memegang tangannya yang kecil di antara tangannya. Siti, dengarkan saya. Saya berjanji kita akan mendapatkan Toto kembali, tapi saya perlu kamu kuat sekali lagi. Bapak akan menyerahkan perusahaan Bapak? Tanyanya, suaranya kecil. Reza terdiam sejenak merenungkan. Mahendra Investama adalah hidupnya, kerja keras selama beberapa dekade, warisannya. Tetapi melihat ke dalam mata anak yang telah mengalami begitu banyak kehilangan, jawabannya datang dengan kejelasan yang mengejutkan. Tidak, akhirnya dia menjawab. Kita tidak akan menyerah apapun. Kita akan mendapatkan Toto kembali dan menyelamatkan perusahaan. Bersama-sama. Pada saat itu telepon berdering lagi. Itu Mahmud Santoso. Reza, saya baru saja menemukan di mana mereka berada dengan boneka beruang itu. Di apartemen Cahyono. Prasetyo ada di sana dengannya, merencanakan langkah berikutnya. Dewi tidak berpartisipasi dalam hal ini. Sepertinya dia merasa mereka sudah keterlaluan. Ini mengubah segalanya, gumam Reza. Sebuah rencana sudah terbentuk dalam pikirannya. Mahmud, saya perlu kamu melakukan sesuatu untuk saya. Sementara menjelaskan rencananya, Reza mengamati Siti yang telah berhenti menangis dan sekarang menatapnya dengan tekad baru
di mata kanak-kanaknya. Bahkan menghadapi kemungkinan kehilangan benda yang paling berharga baginya, dia menunjukkan ketahanan yang tidak dimiliki banyak orang dewasa. "Kita akan menangkap orang-orang jahat itu," katanya dengan tegas, "dan kita akan membawa Toto kembali ke rumah." Reza mengangguk, sekali lagi mengagumi kekuatan pejuang kecil itu. "Ya, kita akan melakukannya." Dan setelah itu Cahyono Maulana akan belajar bahwa tidak ada yang berurusan dengan keluarga kita. Keluarga. Kata itu bergema di antara mereka, seperti janji diam-diam, ikatan yang melampaui darah, dan menguat dalam kesulitan bersama. Terlepas dari apa yang akan terjadi selanjutnya, Reza tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah seorang gadis kecil jalanan melintasi jalannya dengan boneka beruang usang di bawah lengannya. Malam turun di Jakarta ketika rencana Reza dilaksanakan. Di kursi belakang mobilnya, Siti memegang boneka beruang baru yang diterimanya, tetapi pikirannya bersama Toto, jimat pelindung sejatinya. Di sampingnya, Bu Sumiati menggenggam tangannya dalam solidaritas diam. "Bapak yakin ini akan berhasil?" tanya pembantu itu kepada Reza, yang menyetir dengan ekspresi berkonsentrasi. "Harus berhasil," jawabnya. Cahyono memang arogan, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak akan pernah menyangka kita akan langsung ke sarangnya. Rencana itu berani dalam kesederhanaannya. Alih-alih bernegosiasi melalui telepon, Reza memutuskan untuk menghadapi Cahyono secara langsung di apartemennya. Mahmud, yang sekarang bertindak sebagai informan ganda, memastikan bahwa hanya Cahyono dan Prasetyo yang akan hadir, karena Dewi menolak berpartisipasi dalam penculikan boneka beruang. "Siti, kamu ingat apa yang kita sepakati?" tanya Reza, melihat gadis itu melalui kaca spion. Dia mengangguk dengan tekad. "I said, saya tetap bersama Bu Sumiati di mobil sampai Bapak memberi sinyal. Jika ada yang tidak beres, dia membawa saya ke kantor polisi Bu Anita." Komisaris Polisi Anita Wijaya adalah teman pribadi Reza dan sedang siaga, menunggu sinyalnya untuk bertindak jika diperlukan. Meskipun dia lebih suka menyelesaikan situasi tanpa melibatkan polisi, skandal publik bisa memengaruhi perusahaan dan karyawannya. Keselamatan Siti adalah prioritas mutlak. Ketika mereka tiba di kompleks apartemen mewah tempat Cahyono tinggal, Reza memberikan amplop kepada penjaga. "Tolong beritahu Pak Maulana bahwa Reza Mahendra di sini untuk mendiskusikan proposalnya. Dia akan mengerti." Beberapa menit kemudian, mereka diizinkan naik. Reza mencium kening Siti. "Tetap di mobil dengan Bu Sumiati. Saya akan segera kembali dengan Toto." "Hati-hati," pinta gadis itu. Matanya yang besar mengekspresikan lebih banyak kekhawatiran untuk pria yang telah menampungnya daripada untuk dirinya sendiri. Di dalam lift panorama yang naik ke apartemen penthouse, Reza merenung tentang bagaimana hidupnya telah berubah drastis dalam seminggu saja. Dari seorang eksekutif kesepian yang hanya fokus pada pekerjaan, dia menjadi pelindung seorang anak yang, ironisnya, melindunginya kembali dengan kecerdasan dan keberaniannya. Demi dia bersedia menghadapi musuh-musuhnya secara langsung, sesuatu yang mungkin tidak berani dilakukan oleh Reza seminggu yang lalu. Cahyono Maulana menunggunya di pintu apartemen penthouse dengan senyum percaya diri terpampang di wajahnya. "Reza, kejutan. Saya mengharapkan telepon Anda, bukan kunjungan." "Anda, beberapa hal perlu diselesaikan secara langsung," jawab Reza. Masuk ke apartemen luas yang didekorasi dengan kemewahan berlebihan. Di ruang tamu, Prasetyo Wibowo duduk nyaman di sofa kulit, segelas whisky di tangannya. Di atas meja kopi seperti trofi mengerikan, ada Toto atau apa yang tersisa darinya. Salah satu lengan boneka beruang itu telah dirobek dan diletakkan di samping tubuhnya sebagai peringatan diam. "Anda datang untuk mengambil kain tua ini?" Provokasi Prasetyo menunjuk boneka beruang yang rusak. "Atau Anda datang untuk menerima proposal kami?" Reza tetap tenang, meskipun di dalam dirinya dia merasakan kemarahan yang belum pernah dia alami sebelumnya. "Saya datang untuk mengusulkan kesepakatan alternatif." Cahyono memberi isyarat agar dia duduk. "Saya mendengarkan." "Rapat besok akan berlangsung sesuai rencana," mulai Reza,
mengejutkan kedua konspirator. Tapi sebelum itu, pukul 8 pagi, kita akan mengadakan rapat privat, saya, Anda, dan Dewan. Saya akan menyerahkan pengunduran diri saya secara sukarela dengan syarat Anda mempertahankan semua proyek sosial perusahaan dan menjamin tidak akan ada PHK massal. Cahyono mengangkat alis, jelas curiga. Dan mengapa saya harus menerima persyaratan? Saya memegang semua kartu. Reza tersenyum dingin. Karena jika Anda tidak menerima alih-alih pengunduran diri saya, Dewan akan melihat ini. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan serangkaian dokumen. Salinan transfer palsu, email yang kompromitif, rencana terperinci untuk memanipulasi laporan keuangan. Bagaimana kamu, Cahyono memucat, mengenali dokumen-dokumen tersebut? Katakanlah saya punya sumber daya sendiri, jawab Reza. Jadi kita punya kesepakatan, Anda mengembalikan boneka beruang dengan utuh, saya mengundurkan diri dengan syarat saya, dan tidak ada yang perlu tahu apa yang sebenarnya Anda lakukan. Cahyono dan Prasetyo bertukar pandang. Untuk sesaat mereka tampak mempertimbangkan proposal tersebut. Kemudian, tak terduga, Cahyono mulai tertawa. Anda benar-benar berpikir saya sebegitu naifnya? Tanyanya, mendekat dengan berbahaya. Jika saya punya akses ke informasi ini, jelas saya memiliki salinannya. Saya tidak berkeliaran dengan satu-satunya bukti melawan saya. Cahyono mengambil dokumen-dokumen tersebut dan merobeknya perlahan. Sekarang, di mana kita tadi? Ya, Anda mengundurkan diri tanpa syarat, atau boneka beruang pelindung kecil Anda menjadi konfeti. Reza tetap tenang. Dan jika saya menolak? Prasetyo berdiri, mendekati Toto dengan ekspresi kejam. Dalam hal itu, kurasa teman kecil kita di sini akan kehilangan lebih dari sekadar lengan. Pada saat itulah bel berbunyi. Cahyono mengerutkan dahi kesal dengan gangguan. Siapa yang bisa datang pada jam ini? Mengapa Anda tidak menjawabnya? Saran Reza dengan tenang. Curiga, Cahyono pergi ke pintu. Ketika membukanya, dia berhadapan dengan Mahmud Santoso, tampak gugup seperti biasa. Mahmud, apa yang kamu lakukan? Di sini, tanya Cahyono. Saya datang untuk membantu, jawab Mahmud. Masuk ke apartemen. Saya pikir Anda mungkin membutuhkan saya untuk menyelesaikan detail. Betapa nyamannya, gumam Prasetyo, melemparkan pandangan curiga pada Reza. Sebenarnya, lanjut Mahmud, mengeluarkan sesuatu dari sakunya, saya datang membawa ini. Itu adalah perekam digital kecil. Mahmud menekan tombol putar dan suara Cahyono memenuhi ruangan. Gadis jalanan itu adalah masalah. Jika dia bersaksi, kita tamat. Boneka beruang hanya permulaan. Jika Reza tidak menyerah, kita harus menangani dia dengan cara yang lebih permanen. Prasetyo maju dengan marah ke arah Mahmud. Pengkhianat menyedihkan. Tetapi sebelum dia bisa mencapainya, pintu apartemen terbuka lagi. Kali ini, Lestari dan 3 anggota Dewan Direksi Mahendra Investama, termasuk Ketua Dewan, Dr. Bambang Suharto. Selamat malam, tuan-tuan, kata Dr. Suharto dengan serius. Kami harap tidak mengganggu sesuatu yang penting. Cahyono tampak seperti melihat hantu. Dr. Suharto, apa artinya ini? Artinya, jawab Reza, berdiri, bahwa rapat Dewan telah dimajukan menjadi sekarang, secara informal tentu saja. Para anggota Dewan masuk, mengamati dengan ekspresi keras boneka beruang yang rusak di atas meja, dan mendengarkan rekaman yang terus diputar Mahmud, mengungkapkan seluruh lingkup konspirasi. Ini jebakan, gagap Cahyono. Mereka mencoba menjebak saya. Dengan suara Anda sendiri, tanya Dr. Suharto, dan saya bayangkan mereka juga memalsukan semua dokumen ini yang ditunjukkan Reza kepada kami lebih awal hari ini. Pada titik ini, Prasetyo mencoba diam-diam menuju pintu, tetapi Lestari menghalangi jalannya. Mau kemana Pak Wibowo? Pestanya baru saja dimulai. Anda tidak bisa membuktikan apapun, bersikeras Cahyono nada percaya dirinya. Kini digantikan oleh keputusasaan. Ini kata-kata saya melawan dia, dan siapa yang akan dipercaya? Saya, direktur keuangan terhormat, atau seorang gadis jalanan, dan cerita khayalannya? Pintu apartemen terbuka sekali lagi, dan Siti masuk diikuti oleh Bu Sumiati. Gadis itu berjalan langsung ke meja, tempat Toto tergeletak rusak.
Dengan hati-hati penuh penghormatan, dia mengambil boneka beruang dan lengannya yang terpisah memeluknya erat ke dadanya. Dia akan baik-baik saja, kata Reza mendekat. Bu Sumiati ahli dalam memperbaiki boneka beruang, bukan? Pembantu itu mengangguk, meletakkan tangannya di bahu Siti. Besok dia akan seperti baru lagi, kecil. Cahyono melihat adegan itu dengan jijik. Ini konyol. Semua drama ini karena mainan tua? Siti mengangkat matanya menatapnya langsung. Toto bukan sekadar mainan, dia keluarga saya. Sama seperti Pak Reza sekarang. Kesederhanaan dan kekuatan pernyataan itu membuat ruangan sunyi. Dr. Soeharto mendekati Cahyono, ekspresinya serius. Pak Maulana, atas nama Dewan Direksi, saya secara resmi memberhentikan Anda dari fungsi Anda sebagai Direktur Keuangan Mahendra. Investama efektif segera. Audit lengkap akan dilakukan dan pihak berwenang akan diinformasikan tentang aktivitas penipuan Anda. Anda tidak bisa melakukan ini, protes Cahyono. Saya punya hak. Sama seperti perusahaan punya hak untuk melindungi diri dari karyawan yang menyalahgunakan posisi mereka, jawab Dr. Soeharto dengan dingin. Pak Wibowo, hal yang sama berlaku untuk kontrak konsultasi Anda yang secara resmi dihentikan. Prasetyo melihat bahwa permainan telah berakhir, mencoba pukulan terakhir. Semuanya ide Cahyono, saya hanya mengikuti perintah. Saya bisa bersaksi melawannya dengan imbalan kekebalan. Dasar pengecut pengkhianat, meledak Cahyono, maju ke arah mantan sekutunya. Reza dengan cepat menempatkan dirinya di antara keduanya, melindungi Siti yang masih memegang Toto. Cukup, Anda sudah menyebabkan cukup kerusakan. Pada saat itu, bel berbunyi sekali lagi. Itu, Komisaris Polisi Anita Wijaya ditemani oleh 2 petugas polisi. Selamat malam, katanya. Menunjukkan lencana identitasnya, saya menerima laporan tentang ancaman, penyusupan properti dan penipuan perusahaan. Sepertinya saya datang pada waktu yang tepat. Cahyono melemparkan tatapan kebencian murni pada Reza. Anda akan menyesal, Mahendra. Tidak ada yang berurusan dengan saya dan lolos begitu saja. Lucu, jawab Reza dengan tenang. Saya akan mengatakan hal yang persis sama. Sementara polisi menggiring Cahyono dan Prasetyo keluar, Siti mendekati Reza, masih memeluk Toto dengan erat. Sudah selesai? Tanyanya dengan suara kecil. Reza berlutut untuk sejajar dengannya. Ya, detektif kecil, sudah selesai. Kamu menyelamatkan perusahaan dan yang lebih penting menyelamatkan Toto. Kita menyelamatkan, koreksinya, senyum menerangi wajahnya yang lelah. Kita adalah tim, ingat? Tim terbaik di dunia, setuju Reza. Memeluknya. Keesokan paginya, ruang rapat Mahendra Investama penuh. Semua anggota Dewan Eksekutif dan Direktur hadir untuk rapat luar biasa. Dengungan percakapan berhenti ketika Reza masuk, ditemani oleh Siti, yang memegang Toto, sekarang dengan lengan yang dijahit dengan hati-hati oleh Bu Sumiati dan Lestari. Selamat pagi semua, mulai Reza. Seperti yang Anda ketahui, kita telah mengalami situasi luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Berkat keberanian seseorang yang sangat istimewa, dia tersenyum pada Siti. Kita berhasil mengungkap konspirasi yang mengancam tidak hanya kepemimpinan perusahaan ini, tetapi juga nilai-nilai dasar dan integritasnya. Dia menjelaskan secara singkat kejadian-kejadian tersebut, konspirasi yang dipimpin oleh Cahyono, bukti-bukti yang ditemukan, dan peran penting Siti dalam seluruh proses. Gadis itu di sampingnya tetap diam, tetapi matanya yang waspada mencatat setiap reaksi di ruangan. Mulai hari ini, lanjut Reza, kita akan memulai fase baru di Mahendra Investama. Mahmud Santoso yang membantu kita mengungkap konspirasi akan dipertahankan sebagai direktur operasional di bawah pengawasan khusus. Dewi Anwar yang menolak berpartisipasi dalam tindakan paling ekstrim tetapi tetap berkolaborasi dalam penipuan akan diberhentikan dengan kesempatan untuk bekerja sama dengan investigasi. Hadirin mengangguk, menyetujui tindakan tersebut. Reza berhenti sejenak melihat ke arah Siti sebelum membuat pengumuman terpenting. Dan akhirnya saya ingin mengkomunikasikan keputusan pribadi. Setelah banyak merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup,
saya memutuskan untuk memulai proses adopsi Siti. Gadis itu menatapnya dengan mata terbelalak. Meskipun mereka telah membicarakan hal ini malam sebelumnya, mendengar pengumuman resminya membuat jantungnya berdebar kegirangan. Selain itu, lanjut Reza, saya mendirikan Yayasan Toto yang didedikasikan untuk membantu anak-anak dalam situasi rentan di Jakarta. Karena setiap anak berhak mendapatkan jimat pelindung dalam hidupnya, entah itu boneka beruang atau kesempatan untuk masa depan. Tepuk tangan antusias memenuhi ruangan. Siti, terharu, memeluk Reza dengan erat. Toto terjepit di antara mereka sebagai simbol nyata ikatan yang telah mereka bentuk. 3 bulan kemudian, dalam upacara resmi yang menyelesaikan proses adopsi, Siti Mahendra, sekarang dengan nama keluarga barunya, mengenakan gaun biru yang serasi dengan mata ayah barunya. Di sampingnya, seperti biasa, ada Toto, dipulihkan dengan sempurna dan mengenakan dasi kupu-kupu untuk acara istimewa. Yayasan Toto sudah berfungsi penuh dengan proyek di berbagai komunitas miskin di Jakarta. Mahmud Santoso menebus perannya dalam konspirasi mengkoordinasikan program insersi profesional untuk pemuda. Lestari telah dipromosikan menjadi Direktur Eksekutif Yayasan, bekerja langsung dengan Reza. Mengenai Cahyono dan Prasetyo, mereka menunggu pengadilan menghadapi tuduhan penipuan perusahaan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi. Dewi sebagai imbalan atas kerja sama dengan peradilan menerima hukuman alternatif dan sekarang bekerja di program komunikasi untuk LSM. Setelah upacara, Reza dan Siti berjalan melalui Taman Menteng, tempat yang sama di mana mereka menghabiskan sore yang krusial beberapa bulan sebelumnya. Gadis itu, yang sekarang terdaftar di salah satu sekolah terbaik di kota dan berkembang secara akademis, melompat-lompat di depan, berbicara dengan antusias dengan Toto tentang teman-teman baru dan penemuannya. "Kamu tahu, Toto," katanya pada boneka beruang, "guru bilang saya berbakat dalam matematika. Mungkin suatu hari saya bisa bekerja di perusahaan ayah, membantu menjaga angka-angka agar tidak ada lagi yang mencoba mencuri." Reza tersenyum, takjub dengan ketahanan dan kecerdasan anak yang ditakdirkan masuk ke dalam hidupnya. Dari gadis kecil jalanan yang pengamat menjadi putrinya, Siti telah mengubah tidak hanya hidupnya sendiri, tetapi juga hidup Reza, mengisi kekosongan yang bahkan tidak disadarinya ada. "Bagaimana menurutmu, Ayah?" tanyanya berpaling padanya. Kata ayah masih baru di bibirnya, terdengar seperti musik bagi Reza. "Bisakah saya menjadi direktur keuangan ketika saya besar nanti?" "Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, Siti," jawabnya menggenggam tangannya. "Tapi sesuatu memberitahu saya bahwa kamu akan menjadi detektif yang sangat baik. Kamu memiliki mata yang melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain." Dia tertawa mengayunkan Toto di udara. Detektif Siti dan asistennya Toto memecahkan misteri dan menyelamatkan perusahaan. Sementara mereka berjalan pulang, sebuah konsep yang sekarang memiliki arti nyata bagi keduanya, Reza merenungkan betapa hidupnya telah berubah. Seminggu hujan, map yang hilang, gadis kecil pemberani dan boneka beruang usang telah sepenuhnya mengubah arah keberadaannya. Dan melihat Siti, yang sekarang berlari di depannya dengan Toto aman dalam pelukannya, Reza tahu bahwa tidak ada harta yang lebih besar daripada rumah yang telah mereka bangun bersama. Rumah yang dibuat bukan dari dinding dan atap, tetapi dari kepercayaan, keberanian, dan cinta tanpa syarat yang mengubah orang asing menjadi keluarga. "Ayo ayah," panggil Siti melambai dengan semangat. Bu Sumiati berjanji membuat pancake untuk makan malam. Reza mempercepat langkahnya, hatinya ringan, seperti yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. "Saya datang, Nak. Saya datang." Dan begitulah, di bawah langit jingga senja Jakarta, ayah dan anak berjalan pulang bersama, ditemani oleh Toto yang setia, tidak lagi hanya jimat pelindung, tetapi simbol keluarga yang tidak mungkin namun sempurna yang telah mereka bentuk.